Update terbaru dari channel Zona Chelsea Indonesia hari ini dimulai dari para fans sepak bola yang ikut meramaikan timeline sosial media yang membanding-bandingkan tentang perlakuan dari Kapten Chelsea Reece James dan Gabriel Martinelli saat melihat kondisi pemain lawan yang sedang terkena cedera. Lalu update yang kedua adalah mengenai rumor transfer dari Chelsea, tepatnya mantan anak buah Liam Ross Senior yang saat ini masih berseragam RC Strasbourg, Valentin Barco, yang dirumorkan akan ikut dibawa ke Stamford Bridge di bulan Januari ini. Selanjutnya ada kabar terbaru mengenai nama-nama pelatih yang akan mengisi jajaran staf kepelatihan baru Chelsea, dan berita yang terakhir adalah mengenai akun resmi Instagram The Blues yang diserbu oleh banyak fans Chelsea yang meneriakkan Blue Go Out secara bertubi-tubi. Seperti apakah berita selengkapnya? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Kapten Chelsea Reece James mendapatkan banyak pujian dari para fans sepak bola atas sikapnya yang ikut membopong Josko Gvardiol saat terkena cedera. Banyak yang membanding-bandingkan aksi terpuji tersebut dengan perlakuan Gabriel Martinelli yang justru malah mendorong Conor Bradley ketika ia sedang terkapar kesakitan menahan cederanya. Pelatih Liverpool Arne Slot setelah pertandingan antara Arsenal melawan Liverpool telah mengklarifikasi kejadian tersebut bahwa apa yang dilakukan oleh Gabriel Martinelli adalah sebuah ketidaktahuan, dan Arne Slot menambahkan bahwa jika seandainya Martinelli tahu atas cedera yang dialami oleh Conor Bradley, maka Martinelli tidak akan melakukan hal tersebut. Arne Slot juga menambahkan bahwa kejadian ini bisa saja terjadi dan menjadi masalah umum dalam sepak bola ketika ada sebuah tim yang ingin mencetak gol dan melihat ada pemain lawan yang mencoba untuk mengulur-ulur waktu dengan berpura-pura cedera, maka sebuah hal yang wajar, sang pemain tersebut akan mengalami kesal ketika melihat kejadian itu. Permasalahan ini seharusnya sudah bisa diselesaikan secara baik-baik, dan Gabriel Martinelli juga telah meminta maaf secara pribadi kepada Conor Bradley, lalu memberikan kabar tersebut melalui akun Instagram resminya. Melihat kejadian ini, banyak fans sepak bola yang seolah menjadi terbelah. Banyak yang membela Gabriel Martinelli karena intensitas pertandingan yang sedang tinggi, di mana kedua tim saling ingin merebut kemenangan. Lalu juga ada yang mengejek Gabriel Martinelli bahwa perlakuannya adalah sebuah tindakan yang berlebihan. Tak sedikit juga para fans sepak bola yang memuji aksi heroik dari Reece James untuk dijadikan sebuah contoh kepada sesama atlet sepak bola yang tetap memberi respek satu sama lain dengan cara membopong Josko Gvardiol ke pinggir lapangan. Padahal saat kejadian itu berlangsung, Chelsea sedang tertinggal 1-0. Untuk para fans Arsenal, seharusnya tak perlu lagi membela Gabriel Martinelli karena sang pemain pun sudah mengakui kesalahannya dan sudah meminta maaf kepada Conor Bradley, dan semoga semua pihak akan belajar dari kejadian ini. Bagaimanapun juga, keselamatan pemain adalah yang utama untuk para atlet sepak bola dan harus diprioritaskan, bukan justru mencetak gol ataupun kemenangan. Kita lanjut ke berita terbaru Chelsea yang nomor 2, yaitu mengenai rumor transfer. Setelah meresmikan Liam Ross Senior beberapa hari yang lalu, fokus dari manajemen Chelsea kali ini adalah mengeksplor pemain-pemain di bursa transfer musim dingin, lalu melihat sebuah kemungkinan apakah sang pemain tersebut bisa direkrut dengan harga yang masuk akal. Walaupun jurnalis kenamaan asal Inggris yaitu David Ornstein telah membeberkan cerita bahwa di bursa transfer Januari ini Chelsea tidak akan terlalu aktif untuk mendatangkan pemain baru karena The Blues baru akan aktif memburu pemain di bursa transfer musim panas.
Namun update terbaru belakangan ini adalah Liam Ross Senior telah memberitahu manajemen Chelsea apakah mungkin untuk memboyong mantan anak asuhnya, yaitu Valentino Barco di bursa transfer musim dingin. Valentin Barco adalah salah satu pemain yang memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem bermain Liam Ross Senior di RC Strasbourg. Pintar memainkan peran sebagai inverted midfield, mantan pemain Brighton ini akan menjadi figur yang tepat dalam skema Liam Ross Senior. Kisah seorang pelatih yang memiliki pemain kesayangan dan menjadi pemain kunci dari sistem bermainnya merupakan suatu hal yang wajar dan bukan berarti pemain ini memiliki orang dalam. Banyak sekali contoh di masa lalu di mana ketika pelatih telah berpindah klub, namun ia juga turut membawa pemain andalannya itu. Contoh pertama dari manajer yang pernah melakukan itu adalah Maurizio Sarri yang pernah membawa Gonzalo Higuain di 3 tim yang berbeda, mulai dari Napoli, Chelsea, dan Juventus. Lalu ada Jose Mourinho yang pernah membawa Ricardo Carvalho di 3 tim berbeda juga, mulai dari FC Porto, Chelsea, dan Real Madrid. Contoh terakhir adalah Carlo Ancelotti yang pernah membawa James Rodriguez di 3 tim yang berbeda, yaitu Real Madrid, Bayern Munich, dan Everton. Kebiasaan ini merupakan suatu hal yang wajar karena baik itu pemain dan pelatih sudah saling memahami satu sama lain, dan bukan tidak mungkin hal ini akan ditiru juga oleh Liam Ross Senior. Kalau menurut kalian Blues, apakah Valentin Barco layak direkrut Chelsea di bulan Januari ini? Jangan lupa tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke update berita Chelsea yang terbaru nomor 3, yaitu mengenai staf kepelatihan Liam Ross Senior. Liam Ross Senior akan segera memulai era barunya bersama Chelsea pada akhir pekan nanti. Melawan Charlton Athletic di ajang FA Cup adalah cobaan pertama dari pelatih baru Chelsea. Dalam mempersiapkan tim, Liam Ross Senior juga telah menambah nama baru ke dalam jajaran staf kepelatihannya. Callum McFarlane telah resmi bergabung ke dalam staf pelatih senior Chelsea dan tugasnya sebagai pelatih tim U21 sudah digantikan oleh Harry Hudson. Seperti inilah nama-nama staf kepelatihan dari Liam Ross Senior. Kita akan breakdown nama-nama tersebut mulai dari yang paling kiri sampai yang paling kanan. Dimulai dari Bernardo Cueva, pria asal Meksiko, tetap akan menjabat sebagai pelatih set piece. Lalu ada Khalifa Cisse yang akan menjabat sebagai asisten pelatih. Selanjutnya ada Ben Roberts yang tetap akan menjabat sebagai pelatih kiper. Lalu di sampingnya ada Liam Ross Senior sebagai pelatih kepala. Selanjutnya secara berurutan ada Justin Walker, Ben Warner, dan Callum McFarlane yang juga akan berperan sebagai asisten pelatih. Jika melihat tim pelatih Chelsea dari masa ke masa, manakah tim pelatih favorit menurut kalian Blues? Apakah tim pelatih Chelsea di zaman Jose Mourinho, Thomas Tuchel, Graham Potter, atau Enzo Maresca? Tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Kita lanjut ke update Chelsea yang terakhir dari episode ini, yaitu mengenai akun IG resmi Chelsea diserbu dengan teriakan Blue Go Out. Akun resmi Instagram Chelsea telah diserbu oleh para fans. Jika teman-teman ingin menyaksikannya sendiri, silahkan berkunjung ke akun IG Chelsea, lalu klik postingan yang paling baru. Maka di sana teman-teman akan melihat ratusan komentar dari para fans Chelsea yang memberikan gambar dengan bertuliskan Blue Go Out. Para fans sepertinya sudah gerah melihat tim kesayangannya yang terus-menerus mendapatkan kabar negatif sejak bulan Desember lalu. Mulai dari rentetan hasil buruk Chelsea, lalu kabar perpisahan dengan Enzo Maresca, lalu menunjuk Liam Ross Senior sebagai manajer pengganti,
Dan puncaknya adalah saat kalah dari rival abadi Chelsea di London Barat, yaitu Fulham. Terlihat jelas para fans mulai merasa jenuh dan mempertanyakan ambisi Chelsea di era rezim Todd Boehly dan Begdad Eghbali yang terus-menerus mendatangkan pelatih dan pemain-pemain muda. Apakah Bluco Management hanya ingin mencari pundi-pundi ketika membeli Chelsea, bukan lagi serius untuk merebut semua trofi? Dengan serbuan komentar ke akun resmi Chelsea ini, para fans tentu berharap bahwa manajemen akan mulai berbenah dan lebih memperdulikan suara-suara dari para fans. Semoga manajemen tidak berkepala batu, meskipun sangat kecil kemungkinan mereka akan merubah proyek yang sudah mereka jalankan sejauh ini. Kalau menurut kalian Blues, apakah protes ini akan memiliki dampak yang signifikan? Jangan lupa tulis jawaban dan opini kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.